Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Keja Rutali Huta Barat dengan NIM 22S10130 dari Fakultas Psikologi ingin menyimpulkan apa yang telah saya dapatkan dari webinar kuliah umum yang bertema Gerakan Bersama Anti Korupsi. Simpulan yang saya dapat dari kuliah umum Gerakan Bersama Anti Korupsi adalah pentingnya pengetahuan korupsi terhadap pelajar. Kita semua tahu bahwa banyaknya kejahatan korupsi sudah terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Petinggi-petinggi negara yang seharusnya menjadi gambaran baik untuk para rakyatnya malah ikut terlilit di dalam kejahatan tersebut. Tetapi apakah hanya petinggi-petinggi negara saja yang melakukan hal tersebut? Dari webinar sekaligus kuliah umum yang saya ikuti tadi, saya dapat belajar bahwa ternyata banyak sekali motif korupsi yang terkadang tanpa kita sadari terjadi dan mungkin pernah kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Dari narasumber kedua, yaitu Ibu Marcella Elwina Simanjuntak, saya belajar bahwa terdapat 3 korupsi, yaitu pertama, petty corruption, yaitu korupsi berskala kecil yang biasanya terdapat di sekolah, rumah sakit, dan lingkungan masyarakat lainnya. Lalu yang kedua adalah grand corruption, yaitu korupsi yang terjadi di level pemerintahan yang tinggi. Dan yang terakhir dan yang paling berbahaya adalah systemic corruption, yaitu korupsi yang terjadi di lingkup besar dan menjadikan korupsi sebagai aturan main, bukan pengecualian. Tindakan korupsi sebenarnya sudah banyak muncul di kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja orang-orang masih belum mengetahui dan diberi pembelajaran lebih lanjut tentang tindakan korupsi ini. Tetapi sebagai mahasiswa serta masyarakat yang mengerti aturan dan ingin Indonesia menjadi lebih baik lagi, ada beberapa tips yang dibagikan dari narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana, yaitu dengan mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya beranggapan bahwa korupsi merupakan budaya, menjadi korupsi adalah kebiasaan yang buruk. Karena jika kita berpikir bahwa korupsi adalah budaya, kita tidak akan merubahnya dan akan menjadikan korupsi sebagai hal yang lumrah. Selanjutnya, tetap meningkatkan sikap idealisme terlebih dalam kehidupan kita di masa depan adalah dengan menindaklanjuti setiap tindakan korupsi, baik kesalahan yang kecil sekalipun. Karena jika kita tidak menegaskan dari hal yang sepele, akan sulit bagi kita untuk mengubah kesalahan yang berskala besar. Hal ini juga berhubungan dengan pengajaran bagi setiap orang dan juga masyarakat muda supaya tindakan korupsi ini berkurang. Lalu yang terakhir adalah terus membangun sistem yang kuat dan terprogres supaya kejahatan seperti ini dapat terkendali dan akan berkurang di masa depan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan format 5W1H. Menurut saya, pertanyaan dengan format 5W1H dapat terjawab hanya dalam satu jawaban saja, yaitu motif dari korupsi itu sendiri. Sebagian besar dari kita mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang berpendidikan. Tetapi mengapa mereka tetap melakukan hal yang saya yakin semua orang tahu bahwa korupsi itu tindakan yang buruk, tetapi tetap mereka lakukan? Terdapat 4 motif yang membuat orang-orang tersebut melakukan korupsi. Yang pertama adalah by need, yaitu mereka memiliki kebutuhan yang penting dan mau tidak mau mereka melakukan korupsi. Dan yang kedua adalah by chance, mereka memiliki kesempatan yang baik untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga adalah by greed, yaitu mereka memiliki keserakahan yang besar sehingga mereka melakukan korupsi. Dan yang terakhir adalah by system, yaitu mereka menjadikan korupsi sebagai sistem untuk dapat menjalankan suatu hal. Sekian penjelasan singkat dari saya, maaf bila ada salah kata dan penjelasan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.